Jadi ilmu itu adalah salah satu kata yang paling banyak diulang dalam Al-Quran, dan itu artinya ilmu sangat penting, bukan sekedar ilmu agama. Dalam penelitian saya, kata-kata ilmu itu malah nempelnya banyak pada yang non agama. Karena itu kalau kita tahu ayat itu ada dua, ada ayat matsluah, ayat Al-Quran yang kita baca, dan ayat kauniyah, ayat alam semesta ini. Ilmu kedokteran itu masuk ayat kauniyah dan seterusnya. Baik, maka yang pertama kita cari kata kuncinya. Ilmu ternyata ada banyak. Nah, ketika kita membicarakan orang yang berilmu, kata kuncinya itu muncul karena ada beberapa kata yang khas orang yang berilmu. Saya sudah tadi sebelum sholat sudah mengumpulkan kata-kata itu. Yang pertama adalah ada kata alimun, orang-orang yang alim, orang yang berilmu. Lalu kata ulama, sama dari kata ilmu juga. Lalu dzu ilmin, pemilik ilmu. Warrasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya. Alladzina utul ilma, orang yang diberikan ilmu. Saya masuk pada yang pertama ya. Ini ada di surat Ankabut ayat 43-44. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. 43 maaf. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Ini ada kata alimun. Nah, kita coba tafsirkan di sini. Dan demikianlah perumpamaan-perumpamaan yang sudah kami buat, yang mana tidak bisa dipikirkan kecuali oleh orang-orang yang alim. Nah, ini ada kata alimun. Di sini ada watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha. Dan tidaklah dipikirkan kecuali oleh orang alim. Maka karakter dan sifat orang alim yang pertama adalah dia selalu menggunakan akalnya, Pak. Al-Quran itu menghendaki orang yang berilmu itu selalu mengandalkan akalnya. Jadi kalau ngelihat apapun itu dipikirkan. Ketika ada gempa itu bukan kemudian wah ini kali banyak dosa, bukan begitu, Pak. Ketika ada banjir, wah ini pasti banyak dosa, bukan begitu caranya. Ini masalahnya apa kok bisa terjadi seperti ini. Jadi ketika ngelihat sesuatu itu yang dilihat adalah sesuatu itu dengan perspektif ilmu. Dulu Sir Isaac Newton itu dia melihat ada apel jatuh ke bawah, apalagi batang pohon jatuh ke bawah, daun jatuh ke bawah. Bagi orang biasa ya memang sudah sunnatullah, semua barang jatuhnya ke bawah. Tapi kalau dia pakai akal, dia akan bertanya kok bisa jatuhnya ke bawah nggak ke atas. Dari situlah muncul nanti entah teori gravitasi, entah teori apa yang mungkin dari teori itu kita bisa punya pesawat. Tapi kalau kita berpikir ya sudah dari dulu Pak, itu kudratnya Allah, kekuasaan Tuhan. Jadinya kita nggak berpikir. Ketika terjadi pandemi, orang yang berpikir akan mencari tahu kenapa terjadi pandemi, masalahnya apa sih? Lalu mereka akan mencari solusi, bukan kemudian ya namanya juga udah takdir Tuhan. Memang kita nggak boleh tawakal, jangan salah menempatkan sifat tawakal. Tawakal itu setelah kita ikhtiar baru tawakal. Bukan kemudian kita tidur jam 9 lalu bilang saya mah tawakal, nanti kalau ada rezeki mah datang sendiri. Ya nggak datang rezekinya. Ya bekerja dulu baru tawakal. Nabi bilang ikat dulu untamu baru tawakal. Kalau kamu nggak ikat untanya kabur. Jangan untanya nggak diikat lalu bilang saya mah tawakal, insya Allah nggak akan kabur. Ketika kabur yang salah siapa? Allahnya nanti. Kok bisa kabur, kan saya sudah tawakal. Nah padahal kata Nabi bekerja dulu, ikhtiar dulu baru tawakal. Nah balik lagi, maka ketika melihat sesuatu, orang yang berilmu menurut Al-Quran adalah orang yang selalu melihat sesuatu itu dengan perspektif ilmu. Kita ada terjadi gempa. Oke, gempa tuh kita pikirkan, muncullah nanti alat pendeteksi gempa. Tapi gempa kan susah dideteksi, tahu-tahu datang gitu. Kalau begitu, kita akan berpikir,
Oke, gempa sampai sekarang belum ada teknologi yang mampu mendeteksi kapan terjadinya, tetapi kita bisa berpikir untuk meminimalisasi korban. Kenapa ketika gempa di Indonesia yang cuma 4, atau 5, terjadi orang meninggal, ternyata di Jepang, Fukushima Daiichi itu terjadi gempa dan lebih besar tapi korbannya sedikit. Ya, kita berpikir kenapa kok sama-sama terjadi gempa di Jepang? Kita kan ring of fire, Pak ya. Gempanya tuh banyak banget. Jepang juga sama ring of fire. Tapi mungkin kita kurang berpikir, mungkin. Berpikirnya gimana? Berpikirnya adalah caranya gimana supaya meminimalisasi korban. Maka jangan ada rumah di bawah tebing. Nanti kalau ada gempa, longsor, meninggal. Nanti kita bikin peta daerah merah, peta yang tidak boleh ditinggali oleh manusia. Boleh jadi tempat nanam tadi, jadi nanam palawija, tapi jangan jadi rumah, sehingga kalau nanti ada gempa lalu tanah longsor, itu cuma pohon yang kekubur, bukan rumah dan manusia. Nah kan kita berpikirnya itu tadi, supaya meminimalisasi adanya korban. Nanti ada lagi tsunami, nanti yang muncul lagi tsunami karena banyak orang yang maksiat. Jangan begitu, Pak. Jangan. Bisa jadi memang alasannya itu, tetapi tidak sekedar. Saya kadang-kadang berpikir mungkin karena ya kita belum terbiasa berpikir ilmiah, sehingga lebih gampang mencari jawaban-jawaban yang sifatnya klinik. Ketika terjadi tsunami, sama. Tsunami juga kita korbannya besar. Tempat lain juga ada tsunami, tapi ketika tempat lain itu mau berpikir, maka bisa meminimalisasi korban. Gimana caranya? Ya dengan cara membuat alat-alat pendeteksi tsunami. Masalahnya di tempat kita, saya dengar berita itu, beberapa alat pendeteksi malah dicuri. Dicuri, dikiloin. Akhirnya kemudian ketika terjadi tsunami walaupun kecil, ya kita nggak punya deteksi awalnya. Baik, ayat ini menyatakan ciri orang yang alimun adalah dia selalu menggunakan akalnya untuk berpikir apapun itu. Tidak kemudian terjadi gempa di Jogja, wah Nyi Roro Kidul disuruh pakai hijab sehingga marah. Nah, begitu saja. Nanti ada masalah lagi, ada kecelakaan di tol Cipali, nanti dibilang oh di situ mau angker, begitu mulu, itu nggak sehat. Kenapa nggak dicari? Jangan-jangan belokannya terlalu curam, atau jangan-jangan hembusan anginnya terlalu curam. Kalau memang seperti itu, lakukanlah apa yang perlu dilakukan sehingga tidak terjadi lagi bencana. Karena nanti di tol Cipali KM berapa itu diklaim itu tempat yang angker karena banyak kecelakaan. Padahal seharusnya tidak berhenti pada kecelakaan karena angker, tapi lihat apa karena anginnya, apa karena belokannya, apa karena penerangannya. Kalau kita tahu masalahnya, kita perbaiki, maka bisa meminimalisasi korban. Ini tawaran dari saya. Penafsiran itu selalu subjektif, Pak. Kalau diterima orang namanya alhamdulillah, kalau enggak ya Al-Quran sangat terbuka untuk ditafsirkan berbeda. Maka sifat orang yang berilmu pertama adalah melihat sesuatu dengan perspektif akal. Yaitu tadi, ketika ada satu tempat sering terjadi kecelakaan, jangan cari setan-setan yang akan kita salahkan. Nanti ada terowongan Casablanca, di situ juga ada kecelakaan, muncullah setan siapa lagi yang harus dimunculkan? Oh ini setan apa? Gitu. Padahal berpikir jangan-jangan penerangannya. Atau jangan-jangan memang saya nggak tahu lah begitunya. Pasti ada, seharusnya ada, bukan pasti, seharusnya ada penjelasan ilmiah di balik segala sesuatu.